presiden. Oleh karena dalam pileg ya masing-masing partai berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam pilpres akan terbentuk satu koalisi, baik koalisi yang didasarkan atas hasil pemilu 2019 yang lalu maupun juga formasi baru ya, dari partai-partai yang baru ikut dalam pemilu tahun 2024 atau partai-partai yang ikut pemilu 2019 tapi tidak mempunyai kursi di parlemen. Jadi meskipun hanya pelaksanaan pileg yang partai itu terpisah-pisah, ya, tapi juga kita dapat mendiskusikan banyak hal mengenai aturan-aturan penyelenggaraan pemilu seperti tadi disinggung oleh Pak Ketua Umum Golkar tentang rancangan tentang Perpu yang sudah disampaikan kepada DPR, dan itu juga kaitannya langsung dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan PBB juga mungkin punya pikiran-pikiran terhadap Perpu ini karena kami sekarang tidak punya wakil di parlemen dapat menyalurkan pikiran-pikiran kami itu kepada fraksi Golkar yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada intinya tentang koalisi pilpres itu kita masih cair, masih terbuka. Hal yang sama sebenarnya juga kami diskusikan kepada Pak Magiono, Ketua Umum DPP P3, dan Pak Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sama pendiriannya bahwa masih cair dan masih menunggu perkembangan. Ya, walaupun pencalonan presiden itu sudah akan dimulai pada tanggal 1 September yang akan datang, masih 6 bulan dari sekarang, tapi masih belum semua partai mengajukan calonnya, ya, terutama PDIP sampai sekarang juga belum mengajukan siapa bakal calon presiden dan wakil presidennya. Dan saya kira kalau PDIP sudah bersikap, mungkin formasi koalisi pilpres itu akan terbentuk dengan sendirinya karena memang waktu sudah tidak panjang lagi dari sekarang. Dan sikap PBB terbuka, ya, artinya bisa bekerja sama dengan siapa saja, ya. Dan itu pengalaman kami sejak tahun 1999 sampai sekarang. PBB dengan Golkar rasanya nggak kerja sama, ya, dari 1999 itu selalu sama-sama dengan Golkar. Bagi dari kabinetnya Pak Abdurrahman Wahid tahun 1999 sudah awal reformasi pun kita sama-sama, sampai juga yang terakhir itu kita tidak ikut lagi karena PBB tidak ikut dalam kabinet. Jadi, tapi sebelum-sebelumnya selalu bersama-sama. Juga pada waktu Pak SBY pada tahun 2004 ya, pada waktu itu mula-mula sebenarnya cuma 3 koalisi, Demokrat, PBB dan PKPI, tapi kemudian meluas dan Golkar belakangan ikut, dan kita siap, kita ajak bersama-sama untuk gabung ke dalam koalisi. Apalagi Pak Yusuf Kala pada waktu itu ditokohkan dan terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, sehingga akhirnya rapat ada menjadi wapres dulu Ketua Umum Golkar, ya, wapres dulu baru Ketua Umum Golkar, dan setelah itu terjadi kerjasama yang sangat baik dengan beliau-beliau ini. Jadi bagi saya pribadi, ya, dari zamannya Pak Darmono, Pak Harmoko sampai Pak Akbar sampai pada beliau ini, tidak ada ketua umum Golkar itu yang tidak kenal baik, ya, dan sampai kepada beliau ini. Dan walaupun politik kadang-kadang ada beda-beda, tapi hubungan personal pribadi itu tetap baik sampai sekarang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto pertama. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, ya. Mohon izin Pak Erlangga. Ya. Ya, Pak Erlangga dan Prof. Yusir mohon izin datang dari kompas.com. Ya. Pak Erlangga mau menanyakan dulu ke Pak Erlangga. Ini kan menarik bahwa Pak Erlangga dan Pak Yusril ini kan sama-sama tokoh yang mendapatkan pujian ataupun endorse dari Pak Jokowi soal kepemimpinan masa depan. Ingin tahu dong Pak, sebenarnya bagaimana Pak Erlangga melihat Pak Yusril, apakah cocok kiranya jika Erlangga Yusril bisa berduet di Pilpres 2024? Itu yang pertama Pak. Kemudian untuk Prof. Yusril, sebenarnya ini kan PBB sudah melakukan beberapa safari politik kemarin ke P3 yang juga kita kenal menjadi rekan koalisi di KIP bersama dengan Golkar.
Apakah ini Prof. Yusril ini juga ke P3 dan sekarang ke Golkar juga dalam rangka mencari-cari siapa tahu jadi bagian dari KIP Plus sehingga bisa tadi ya menemani mungkin duet dengan Pak Erlangga ke depan. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu kalau yang datang berarti cocok. Kalau tidak datang ya tidak cocok. Nah, kan gitu. Jadi Partai Golkar adalah partai terbuka, apalagi tadi tidak ada ketua umum Partai Golkar yang tidak kenal Pak Yusril. Dan Pak Yusril selalu berperan di dalam crossroad politik 5 tahunan. Apalagi kalau politiknya politik jalan lurus, sirotol mustaqim, pasti cocok. Jadi tentu kita berharap politik 2014 adalah politik yang jalan lurus, bukan 2024. Bukan jalan yang berkelok-kelok. Silakan Pak Yusril. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Intinya kami ini terbuka sama seperti Golkar. Jadi kami mewarisi tradisi politik dari para tokoh di masa yang lampau. Saya berguru kepada Muhammad Natsir dan saya tanya, Masyumi itu bisa kerjasama dengan siapa aja Pak? Bisa bekerja sama dengan partai aja, mana aja kecuali PKI. Nah, jawabnya begitu. Jadi saya kira sekarang PKI udah nggak ada. Jadi karena itu PBB itu terbuka buat bekerja sama dengan siapa saja, dengan PDIP, dengan Golkar, apalagi dengan partai-partai Islam yang lain itu selalu sama-sama. Idealnya sih memang seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Umum Golkar. Ya. Beliau mencontohkan tentang Korea yang berhasil lolos dari middle income trap, ya, kita tahu dalam politik ekonomi. Kemudian mereka bergerak maju dan tiba-tiba Korea itu melompat menjadi negara maju. Nah kita kan terperangkap di situ. Nah, padahal dulu kita tahu Korea itu negara banyak demo aja tiap hari, gila-gilaan demonya pada waktu itu. Nah sebenarnya memang yang ideal itu kalau semua kekuatan politik itu ya sama-sama ya. Dan saya kira Bung Karno pun dulu pernah coba mau bikin bidik kaki 4 ya dulu, terdiri atas PNI, Masyumi, NU, PKI. Dan cuma NU sama Masyumi, pokoknya kalau PKI ikut kami nggak mau. Ya itu dilemanya di situ. Sekarang kan komunis nggak ada, dan karena itu kita ini semuanya saudara. Gitu. Kadang-kadang perbedaan ideologi itu sudah tidak terlalu nyata di lapangan. Ya, dan lebih banyak mencari titik temu dan kesamaan. Jadi alangkah idealnya sebenarnya kalau di masa depan itu pilpres kita itu tidak terlalu tajam seperti kemarin. Ya, tahun 2019 itu ya terbelah begitu masyarakat kita. Ya, umat Islam pun terbelah juga. Ya, dengan ijtima ulama dengan doa-doanya Nenowarisman segala macam begitu. Nah, kalau tidak perlu setajam itu, kan rekonsiliasi kan jadi mudah, ya, mudah dan kemudian sama-sama membentuk kabinet atau seperti 99 dulu, ya Pak Gus Dur, Bu Mega jadi presiden wakil presiden, Pak Akbar Tanjung jadi ketua DPR. Pak Amin jadi ketua MPR itu juga kita rundingkan sama-sama pada waktu itu dan dengan semua jiwa besar. Saya yang sudah maju calon presiden diminta mundur demi supaya keutuhan antara dua kekuatan besar NU dan PDIP. Saya mundur. Jadi memang kita itu dengan jiwa besar kita sama-sama mencintai dan membesarkan bangsa ini. Jadi antara PBB dengan Golkar itu nggak usah ada ditanya-tanya bisa kerjasama nggak? Ya pasti bisa. Saya yakin itu. Baik, terima kasih. Terakhir. Satu lagi, Pak Erlangga izin, Bapak Ibu, saya Irianda dari Kompas TV. Ideal sepertinya Prof. Kompas tadi kalau lagi nih. Oh iya. Kompas TV nggak apa-apa. Mohon izin, Iya. Pak Ketum. Ideal sepertinya kalau mendengar Prof. Yusril tadi kan berbicara bisa bareng-bareng gitu. Tapi kan kenyataannya juga sekarang masih agak terbelah Pak terkait dengan proporsional tertutup dan juga terbuka. Meskipun sebenarnya dukung-mendukung itu sudah tidak ada karena sudah berada di MK, nanti tinggal menunggu keputusannya begitu.
terkait dengan itu, apakah Prof. Yusril melihat meskipun ada persidangan nantinya di MK terkait dengan proporsional tertutup ataupun terbuka ini masih berjalan, tapi silaturahmi tetap berjalan, silaturahmi politik tetap berjalan, itu melambangkan sebuah keharmonisan demokrasi saat ini, meskipun itu tengah berjalan. Kemudian yang kedua, Prof, kerabat mungkin dulu Pak MS Kaban kan sekarang ada di Partai Umat. Kita tahu Partai Umat kan sempat juga melayangkan sebuah statement terkait dengan politik identitas. Kalau Prof. Yusril melihatnya seperti apa? Apa garis-garis batas-batas yang harus diingat dalam politik identitas yang beberapa waktu ini kok kayaknya isunya menjadi hangat-hangat lagi gitu, untuk menjaga batas-batas demokrasi agar tidak kemudian tercoreng kemana-mana terkait dengan politik identitas. Terima kasih. Kemudian Pak Erlangga izin terkait dengan calon Menpora Pak Erlangga. Kira-kira seberpengaruh apa sih nantinya Menpora ini harus diisi oleh tokoh yang muda, meskipun itu bisa pria ataupun wanita. Kemudian kabarnya sudah masuk namanya ke Presiden. Ada berapa nama sih Pak? Mungkin kalau boleh update dikit nih isunya sedikit. Jadi kalau khusus Menpora, saya setuju tertutup. Serahkan kepada Pak Presiden kalau pemilu terbuka. Jadi itu sebuah sudah diserahkan, dan nama yang sudah beredar di publik, dan silakan kalau mau menambahkan. Silakan. Jadi memang dalam hal proporsional terbuka ataupun tertutup, memang Golkar dengan PBB itu beda pendapat dalam hal ini. Tapi perbedaan pendapat itu tidak menghalangi kita untuk satu rahim satu dengan yang lain. Dan kita sama-sama sepakat ini kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu kita patuhi dan kita laksanakan. Dan baik Golkar maupun PBB itu sama-sama siap melaksanakan pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup. Dan kedua partai sudah sama-sama pengalaman. Pernah ikut dalam sistem tertutup, Golkar malah lebih lama ikut dalam sistem tertutup. PBB ikut dalam pemilu 99, 2004 dengan sistem tertutup, dan juga pernah ikut dalam sistem terbuka dari 2009 ya sampai dengan pemilu sekarang ini. Jadi seperti kita maklum bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Kita tidak bisa mengatakan sistem ini lebih baik daripada sistem ini. Ada plus minusnya, dan mana sistem yang kita pilih adalah yang paling cocok, paling sesuai dengan keadaan kita, bukan karena ini lebih baik daripada yang lain. Kemudian istilah sekarang ini partai identitas ya. Politik identitas, dulu politik aliran, dulu politik ideologi. Ya, sering dibuat istilah-istilah seperti itu yang sebenarnya substansinya tidak banyak berbeda. Lazimnya kalau kita baca pengamat politik Amerika ataupun Australia, jadi maksud dengan politik aliran atau politik ideologi itu, politik identitas itu terkait dengan partai-partai yang berlandaskan kepada agama sebenarnya. Yang menurut saya sih sebenarnya semua partai itu punya ideologi, dan tidak ada partai terbuka sebenarnya. Semua partai itu tertutup. Hanya orang yang setuju dengan ideologi partai itulah yang dia mau masuk ke partai itu. Ya. Orang-orang model kita ini disuruh masuk PKI, ini kan nggak mungkin, karena dia tidak setuju. Hanya orang yang setuju dengan komunisme yang bisa jadi anggota PKI. Kalau orang yang setuju ideologi komunis tapi ada di Golkar atau di PBB, malah dicurigai, pasti seperti itu. Jadi semua partai itu sebenarnya nggak ada yang terbuka, semuanya tertutup gitu. Hanya kita katakan partai itu dia terbuka dalam artian dia lebih fleksibel dan akomodatif terhadap yang lain. Ya, jadi kalau itu ya PBB pun partai Islam, tapi di dalamnya ada pengurusnya yang beragama Kristen juga, ada yang beragama Katolik, ada yang anggota Hindu, ada anggota DPRD-nya malah kayak seperti di Papua lebih banyak yang Kristen Katolik daripada yang Muslimnya. Jadi sebenarnya dia tetap fleksibel dan akomodatif terhadap semua komunitas yang berbeda. Jadi kalau sekarang ini dikatakan bahwa politik identitas kembali diungkapkan, barangkali sebenarnya isu menghadapi pilpres. Ada kelompok tertentu diidentifikasi dengan Islam, yang lain dengan identitas tidak Islam begitu. Yang menurut saya sih sebenarnya tidak perlu dibuat satu pertentangan yang tajam seperti itu. Sebab semua partai pasti punya identitas. Jadi kenapa harus dibilang politik identitas? Dan semua partai pasti
terkelompokkan kepada satu aliran ideologi ataupun aliran pemikiran tertentu. Seperti Golkar kita tahu bahwa karya kekaryaan dahulunya dianggap itu sebagai ciri Golkar, dan ideologinya terbuka, ya begitu. Jadi PBB pun sebenarnya ideologinya juga seperti itu, Islam, tapi yang mungkin ditanya apa bedanya PBB sama PKS misalnya, kan dua-dua partai Islam, ya. Agama Islam satu, tapi mentransformasi Islam ke dalam bentuk ideologi politik itu bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Saya kira demikian. Di terakhir saya hanya ingin menutup terbuka dan tertutup, dan partai ideologi, saya sepakat bahwa Partai Golkar pun punya ideologi, yaitu ideologinya karya kekaryaan, yaitu kita adalah partai pembangunan. Kalau sering disebut juga partai sentris, partai tengah, karena tentu partai ini kita mengambil jalan tengah yang terbaik. Kalau bahasa istilah Pak Yusrilnya adalah partai wasatiyah, jadi yang di tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di depan Pak. Foto bersama, izin Pak. Foto bersama dulu. Ya, sebelah ini. Salam Pak. Tahan Pak, tahan Pak. Salam komando. Betul, cakep, tahan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Komando. Memang itu emang asli. Tadi dia bilang, saya kan cuma di sini. Mbak, saya kan diundang Mbak. Tahu bisa sih? Nggak tahu, baju kuning Bang. Ya, kita juga sebenarnya mau silaturahim dengan semua partai. Walaupun yang pertama ini adalah partai yang di dalam koalisi kabinet. Itu sudah kita lihat saja. Pembahasannya sudah sangat dalam. Nggak dalam, Pak Prabowo dengan Pak Erlangga gitu sangat dalam berarti. Yang mana juga dalam. Silakan yang bicara. Pak Erlangga Presiden Indonesia. Amin. Amin. Mereka yang bicara sekarang. Iya, kalau nggak ada ya kan. Baik.
Sudah ada di media, dilanjutkan saja. Coba sebut Boleh ditambahkan. dari mulutnya Pak Erlangga. Asal jangan digoreng aja. Dari Pak Erlangga siapa nih namanya Pak? Sudah di kantong Pak Presiden. Dari Golkar sudah mengirim ke beliau. Siapa dia? Jadi tinggal tanya Pak Presiden aja nih. Iya merah-merah. Iya. Kemarin sebutan gue main terus gimana apa sama kita dan tadi kalau nggak ikut bang badan naik thank you Sebenarnya sih koalisi itu bisa terbentuk dengan semua partai, apalagi dengan partai Islam. Tidak ada masalah apa-apa. Itu cuma masalah negosiasi aja antara dan kemarin kita sudah bicara dengan P3 juga dengan PKB, tinggal PAN juga sudah sering bertemu. Tadi dengan PKS yang ada pertemuan untuk menjelang pemilu 2024 di suatu saat. Dan kita akan mendiskusikan masalah kita. Pak Yusril, Pak Yusril. Masih gini coba tak soal ini dong. Apa namanya kunjungan lanjutan kemana gitu? Bentar ya bang ya. bikin siapa Situ dah. apa sih gitu sebentar Pak Sekjen, izin di sini Pak. Iya, betul. Pasca pandemi dia juga sendiri. Tadi Pak Sekjen, ini maaf tadi mungkin agak telat sedikit. Ya, Soal kunjungan berikutnya Pak Sekjen. Jadi gini, beliau perintahkan saya untuk berkomunikasi dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi dan Pak Yai Ma'ruf Amin. Di antara 9 yang ada di fraksi itu, 2 di antaranya kan yang bukan, tapi yang 2 ini tetap kita akan lanjutkan dengan Demokrat dan PKS. Tapi yang utama sekarang sudah 3, tinggal kalau nggak salah 4 lagi ya, Gerindra, PAN, Nasdem, kemudian PDIP. PDIP intens dengan Pak Sekjennya kita komunikasi.
komunikasi Pak Hasto. Nah, kemudian Gerindra ini saya sudah koordinasi dengan Pak Dasko dan Pak Ahmad Muzani, mereka sudah oke, tapi untuk waktunya diselaraskan dengan waktunya Pak Prabowo yang sekarang sedang diajak keliling sama Pak Jokowi, jadi belum sempat kalau ada waktu, tapi insya Allah awal puasa kita bisa ketemu. Yang kedua, dengan PAN juga sama, sedang diatur oleh Pak Edi Purnomo. Jadi Edi Suparno sedang mengaturkan jadwal juga, dan Nasdem saya komunikasi dengan Pak Joni Plate. Jadi semua sudah terkonfirmasi, tinggal masalah waktu saja. Kayaknya PAN dan Gerindra. PAN dan sebelum awal puasa. Karena ini kan puasa 2 hari lagi. Jadi awal puasa ya kita berharap Pak Prabowo tidak keluar kota lagi dan ada waktu, dan juga Pak Zul, karena Pak Zul juga lagi sibuk kan di kementerian, jadi kita menunggu waktu beliau. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang ingin dibicarakan dari hasil sejak pertemuan partai pendukung Jokowi ya, ini? Pertama, persamaan persepsi untuk bangsa. Jadi kita ini, tadi Pak Erlangga juga cerita. Ada misi khusus Pak? Ya misi khususnya tentu, kalau PBB kan jelas setelah Pak Jokowi mengendorse Pak Yusril, ya kami sebagai pendukung dan pengurus Partai Bulan Bintang bergerilya, dan alhamdulillah positif semua. Artinya PAN, P3, PKB dan Golkar menerima positif, tapi tidak ada bicara capres dan cawapres. Cuman beliau saya endorse bahwa kami setelah Rakornas tanggal 11 Januari yang lalu, Pak Jokowi sudah mengendorse sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan yang tertinggi, sudah bicara soal Pak Yusril. Nah, sikap ini kami ambil, dan teman-teman dari P3, PKB sama Golkar menerima positif, sangat positif. Termasuk itu tadi, kalau dapat 20%, kata Pak Jokowi, saya akan mendukung Pak Yusril cawapres atau capres. Ingat ya, ini serius. Nah, ini kami seriusin. Nah, seriusnya kami ini ditanggapi dengan teman-teman. Cuman tidak ada pembicaraan spesifik soal kami menyodorkan Pak Yusril. Nah, tapi dari pembicaraan ini, khususnya P3, PKB dan Golkar ini sangat luar biasa penyambutannya. Seperti tadi. Pak, apakah tadi dalam pertemuan tadi dari PBB sendiri menyodorkan satu nama untuk capres? Belum. Sampai saat ini belum. Kali aja ada arahan dari Jokowi? Belum ada. Pak Sekjen, yang menarik juga kan terkait dengan proporsional. Dua partai yang menyetujui proporsional tertutup yang sebenarnya sekarang juga sudah disidangkan di MK, PBB, PDIP. Ya. Kemudian berkunjung ke beberapa partai, apakah ada perbincangan juga soal itu Pak? Ada. Bagaimana kemudian nanti misalkan ada keputusan begitu ya, tertutup. Ayolah partai-partai ini nggak usah ada gugatan kembali dan lain-lain misalnya. Ya, artinya ketiga partai ini sepakat, yang sudah saya temukan, apapun keputusan MK mereka akan taati. Inilah keputusan tertinggi dan inilah keputusan yang konstitusi. Jadi tidak akan mereka lakukan gugatan atau demonstrasi yang seperti disampaikan oleh salah satu ketua umum partai itu tidak. Dan kami pun dari pihak terkait yang menggugat tertutup ini tentunya akan menerima apapun keputusannya, termasuk PDIP juga sama. Jadi tidak akan, ya pokoknya apapun keputusan Mahkamah Konstitusi kita akan taati. Mau terbuka oke, tertutup oke, tidak masalah. Caimin, Pak Mardiono, satu lagi juga Pak Erlangga, ya udah kalau keputusan tertutup ya sudah gitu. Iya. Demi berbangsa gitu. Iya, artinya siapapun dari tiga pemimpin ini, dari tiga ketua umum ini akan mengatakan apapun keputusan MK mereka akan terima. Walaupun dalam diskusi mereka tetap berharap terbuka, ya kan? Semua kita serahkan. Makanya tadi dibicarakan oleh Pak Yusril, kita serahkan keputusan ini di Mahkamah Konstitusi. Kemarin Pak Yusril tadi kan juga menyinggung bahwa memang komunikasi dengan Pak Hasto kan sudah berjalan kecuali dengan Pak Hasto. Nah, sebenarnya dengan Pak Hasto sendiri itu Prof Yusril mengajukannya sebagai capres atau cawapres. Nah, apakah kemudian langkah bersafari ini sebagai mungkin belum ada obrolan soal spesifik, tapi ini seolah seperti kayak Pak Yusril diminta mungkin untuk muter-muter dulu melihat tanggapan parpol yang lain, Pak Suwan gitu. Betul. Jadi ini adalah penjajakan sekaligus silaturahmi politik. Jadi antara Pak Yusril dengan teman-teman ketua umum yang lain dan pimpinan partai yang lain ini memang harus kita bangun komunikasi sehingga ke depan kalau memang seandainya ada hal yang spesifik, udah kami mau mencalonkan misalkan cawapresnya Pak Yusril berpasangan dengan siapa gitu, kita akan siap gitu tentunya untuk yang lebih baik. Kemarin dengan Pak Prabowo saya ketemu juga di Kalimantan seminggu yang lalu, itu luar biasa. Saya ketemu sama-sama di bandara sama mau pulang, tidak sengaja tapi kita sempat bicara hampir 35 menit lah. Menyinggung juga Pak Prabowo soal Pak Yusril. Ya, intinya
intinya tidak menyinggung, tetapi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini sosok pemimpin yang punya harapan untuk memimpin Indonesia, karena memang sampai sekarang kan kita lihat sebagai Menteri Pertahanan beliau bergerak terus, dan kita melihat juga bahwa Presiden ini sekarang kan sedang bergandengan dengan Pak Prabowo tentunya. Nah, sampai sekarang kan masih di Papua nih, mulai dari Pandan Raya, kemudian Porsmian Wado, ya kan, kemudian ke Singapura, ke Kalimantan, Tabalong, kemudian hari ini ke Papua. Itu kan hal yang baik untuk negara, untuk bangsa. Artinya PBB juga melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Yusril cocok juga. Iya betul. Iya. Intinya sebagai kader Partai Bulan Bintang, kami ingin mencoba melihat bahwa Yusril sebagai orang yang pengalaman dan ahli tata negara hukum bisa mendampingi calon presiden yang betul-betul Indonesia ini biasa kuat dan memang betul-betul bisa Indonesia ini lebih baik dalam artian tatanan hukumnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.